Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita berjumpa kembali di program Aku Suka edisi ke-25. Seperti biasa, kita awali jumpa kita dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan dari hari pertama Ramadan sampai dengan hari ke-25 ini. Pun demikian, kita tulus bermohon kepada Allah agar Allah berkenan menggugurkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, menghapuskan kesalahan yang pernah dikerjakan, hingga detik kita menunaikan ibadah siyam di hari ke-25 ini. Insya Allah. Penting untuk diutarakan bahwa dalam rangkaian paket ayat Ramadan, saya menyebutkan paket karena perintah menunaikan puasa siam Ramadan tidak berdiri tunggal melalui firman Allah di Al-Baqarah 183 itu. Surah kedua ayat 183. Namun demikian, perintahnya berupa syariat yang terpaketkan secara umum, ayatnya kemudian disatukan di Al-Baqarah surah kedua ayat 183 sampai 187 itu. Mulai permulaan perintahnya hingga kemudian diuraikan detil pelaksanaan hariannya, kemudian diberikan toleransi bagi orang yang mungkin tak mampu menunaikannya, kapan ia bisa menggantinya, hingga kemudian turun keterangan tentang kemuliaan amalan-amalan, bahkan beberapa persoalan-persoalan yang mungkin terjadi pada saat siam itu. Yang menarik untuk kita bahas di kesempatan ke-25 Aku Suka ini adalah di antara rangkaian paket ayat Ramadan ini. Dari ayat 183 sampai ayat 187, ada bagian di ayat 186 yang rasanya begitu mahal untuk kita lewatkan. Karena itu, kita akan fokus pada kajian kita menggali kemuliaan ayat 186 di paket Ramadan di surah Al-Baqarah ini, yang dengan itu kita selalu membiasakan program Aku Suka dengan memulai untuk bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah di Quran surah kedua ayat 186, dan ini dasar bahasan kita untuk memberikan tema pada pertemuan kali ini, cara cepat dikabulkannya doa. Cara cepat dikabulkannya doa, atau cara cepat terkabulnya doa. Perhatikan kalimat Qur'annya teman-teman sekalian. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Baik, fokus kembali. Wa idza sa'alaka 'ibadi, kata Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada di antara hamba-hambaku datang kepadamu untuk mencari aku, bertanya kepadamu tentangku, bagaimana mendekat kepada Allah, ya. Dan ini sangat menarik. Biasanya kalau ada orang yang ingin mendekat kepada Allah, motifnya kan umumnya dua, ya. Satu, bila dia tidak datang mendekat untuk berdoa karena punya kebutuhan tertentu, atau yang kedua, dia datang kepada Allah untuk bertobat. Namun keduanya, baik minta ataupun dimohonkan untuk bertobat, minta sesuatu dengan bertobat, bukankah keduanya secara umum disebut dengan doa? Ya kan? Minta sesuatu, doa.
Taubat kan minta juga, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saat kita minta ampunan kepada Allah, kita sedang berdoa kepada Allah? Rabbighfirli, ya Allah, saya mohon ampuni dosaku. Bukankah itu doa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau sangat Maha Pemaaf. Engkau mencintai hambamu yang minta maaf. Maka dengan cintamu maafkan hamba ya Allah. Bukankah itu doa? Nah, menjadi menarik ayat ini tiba kemudian hadir di sela-sela paket ayat Ramadan dan masuk ke dalamnya. Saya sebut sela-sela karena berada di pertengahannya. 183 sampai 187. Tiba kemudian 186-nya ayat tentang doa. Ini yang menjadikan fitrah kita saat Ramadan itu banyak berdoa. Silahkan. Bukankah saat akan mulai berpuasa sudah berdoa? Selesai sahur, berdoa. Saat puasa, berdoa. Mau buka, berdoa. Bahkan di tarawih pun kita masih berdoa juga. Karena memang fitrah kita saat puasa itu cenderung meningkatkan amal soleh. Sehingga dengan peningkatan amal itu, keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan rumusnya sederhana. Kalau Anda ingin merasa lebih dekat dengan Allah, maka cara jembatan menujunya, caranya tunaikan banyak amal soleh. Tunaikan ketaatan. Semakin banyak solat, semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak baca Al-Quran, semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak berzikir, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menjadi menarik ketika kita di bulan Ramadan ini, bukankah kita disupport untuk banyak menunaikan ibadah? Bukankah kita dimotivasi, bahkan dibuat keadaan, baik waktu, momentum, tempat, situasi, dikondisikan, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita benar-benar menikmati ibadah di bulan suci ini. Malam senang sholat, tak ada pantangan. Ya, siang bisa baca Al-Quran, bisa sedekah ringan, beda dengan bulan-bulan lain. Tidak sama dengan waktu biasa. Keadaan ini yang menjadikan kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat keadaan dekat itulah Al-Quran memberikan isyarat. Jangan sia-siakan, minta kepada Allah. Mohon, berdoa. Karena keadaan yang paling dekat itu yang terbaik untuk minta. Makanya Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, ya innama aqrabal abdi min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthirud doa. Kata Nabi, ya sungguh keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya saat sujud. Maka perbanyak doa saat sujud. Poinnya, Nabi meminta kita memperbanyak doa saat sujud. Disebutkan oleh beliau keadaan terdekat antara hamba dengan Rabbnya. Keadaan terdekat. Ramadan langsung dijadikan oleh Allah menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Maka turunlah ayat menyampaikan pada kita isi dengan doa. Datang kepada Allah. Baik, lantas kemudian hamba bertanya, ya Allah, melalui Rasulullah SAW, bagaimana cara mendekat kepadamu? Maka turun jawaban, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi. Allahu Akbar. Kalimat menggunakan ibad. Wa idza sa'alaka ibadi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza bertemu dengan fi'il madhi sa'alaka, maka maknanya mudhari'. Ya, sa'alaka. Lawannya idh kalau bertemu dengan fi'il mudhari maknanya madhi, lampau, past tense. Tapi kalau idza bertemu dengan fi'il madhi maka maknanya mudhari'. Nanti kalau ada. Ya, dan Allah Maha mengetahui, karena itulah kemudian semua terjadi. Ya, bayangkan, bisa tergambar di benak kita, Allah memberikan gambaran lewat firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika nanti ada hambaku mencari-cari aku, bertanya kepadamu, ya. Dan itu terjadi pasti dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa yang terjadi? Nabi diinfokan kalau nanti ada yang bertanya demikian, fa inni qarib. Katakan pada mereka, janganlah mencariku. Aku dekat. Allahu Akbar. Saya garis bawahi dulu dua hal ya. Satu, ini
Kedua, ini. Perhatikan, Allah menyebutkan yang berusaha mencari, ingin mendekat kepada Allah disebut dengan kalimat ibad. Ibad dalam Al-Quran setidaknya dibagi pada dua bagian. Pertama, jika Allah menunjuk kepada orang yang baik, yang banyak berbuat amal saleh, maka disebut dengan kalimat ibadun. Jamak dari kata abdun. Bahkan sebagian mufassir menyebutkan abdun itu puncak penghargaan tertinggi yang Allah berikan pada seorang hamba. Abdun. Karena itulah Rasulullah SAW ketika diisrakan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, kalimatnya menggunakan abdun. Quran surah ke-17 ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, mengisrakan hambanya, abdun. Ya, jadi kalau kita menggunakan dan kita menemukan kata ibad, ya, kalau kita menemukan kata ibad dalam Al-Quran, jama' dari kata abdun, maka yang pertama bisa menunjuk hamba Allah yang saleh. Pun demikian firmannya di surah Al-Furqan itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau berjalan, jalannya begitu rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diprovokasi oleh orang-orang yang tidak mengerti, dia menjawab dengan kalimat-kalimat yang baik. Hamba yang saleh. Pun demikian, kalimat ibad juga didapatkan dalam narasi Al-Quran menunjuk pada hamba yang banyak berbuat salah. Ini yang sangat menarik. Jadi ada hamba yang banyak mengumpulkan amal saleh, ada banyak juga hamba yang terjebak pada limpahan amal salah. Kita beri contoh Quran surah ke-39 misal Az-Zumar, ya, di ayat yang ke-53. Ya, ketika Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, infokan kepada hamba-hambaku yang telah berumur dosa dalam hidupnya dan dia masih mau kembali kepada Allah. Katakan pada dia, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah akan mengampuni semua jenis dosa jika dia mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Perhatikan. Ibad menunjuk pada yang saleh, menunjuk pada yang salah. Bukankah kalau yang saleh meminta, dia meminta sesuatu pada doa-doa urusan dunia dan akhiratnya? Ya. Dan pun demikian, bukankah yang salah bila meminta dia berdoa untuk taubatnya? Ini yang saya maksudkan tadi. Ada yang datang saat Ramadan meminta satu kebaikan dunia akhirat, ada yang datang bertobat kepada Allah memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya mau katakan kepada Anda, jika ada yang berkata begini, di mana ya Ustadz Adi? Sekarang sudah jam 7:05. Belum datang juga waktunya ceramah. Di mana ya ustadznya? Sekarang sudah jam 5:05. Online-nya belum muncul, ditunggu-tunggu. Misal. Maka ada yang komen misalnya, aduh kayaknya hari ini tidak tausiah. Wah kayaknya ada keterlambatan. Bukankah perasaan ke kita agak gelisah? Bukankah cenderung merasa tidak tenang? Bayangkan kalau kalimatnya begini. Perhatikan kalimatnya. Tenang aja. Nggak usah banyak dicari, beliau sudah dekat. Ya, tenang saja, sudah siap-siap kok, sekarang mau muncul nih. Bukankah secara psikologis kalimat itu lebih menenangkan kepada jiwa? Perhatikan bahasa Al-Quran. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad, jikapun ada hamba-hambaku, baik yang ingin minta kepada aku berdoa, ataupun ingin taubat kepada aku khususnya di Ramadan ini, ingin balik, ingin menata diri, ingin kembali putih bersih, ingin kembali ke fitrahnya, katakan kepada mereka, aku dekat.
Aku tunggu mereka. Dekat, tak usah mencari, langsung mohon, langsung tobat. Siangnya, malamnya, dosa siang jangan tunggu malam untuk tobat. Karena belum tentu Anda melampaui maghrib untuk melewati batas kematian kita jika ajal telah tiba. Jika malam kita berdosa, jangan tunggu subuh. Karena belum tentu kita melewati batas sahur untuk bisa mengalahkan ajal jika ia datang menjemput kita. Baik, jadi kalimat ini memberikan kesan kepada kita bahwa di bulan Ramadan itu ada keutamaan untuk berdoa. Di bulan Ramadan itu ada waktu yang istimewa untuk memohon kepada Allah sekaligus bertobat dari setiap dosa-dosa. Baik, dan yang paling luar biasa adalah janji Allah yang langsung merespon setiap hamba bila ia mau memanfaatkan momentum ini untuk berdoa. Perhatikan kalimatnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i. Ujibu da'watad da'i. Ujib. Kalimatnya. Menggunakan bentuk mudhari'. Kalau di bahasa Inggris bisa diterjemahkan dengan present, continuous, future. Sekarang, terus berlangsung sampai kapanpun. Seakan Allah memberikan harapan kepada kita semua, bukan hanya umat di era Nabi Muhammad SAW saja kalau berdoa dikabulkan. Bukan hanya di era beliau yang mulia saja kalau orang taubat bisa diterima taubatnya. Sampai kapanpun. Imma kita yang akan wafat atau dunia yang meninggalkan kita, jika ada orang yang memohon kepada Allah, kata Allah benar caranya, apalagi spesial waktunya, maka aku jamin, kata Allah, aku akan kabulkan apa yang ia mohonkan kepadaku. Idza da'ani, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allahu Akbar. Baik, berhenti dulu sampai di sini. Ya, kita sekarang coba ambil praktek dulu. 1. Sekiranya ada peluang bagi kita untuk bermohon di bulan Ramadan yang mulia ini dengan jaminan ayat tadi, bahkan ayatnya masuk dalam paket Ramadan. Apa yang sekiranya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Jika kita termasuk kalangan yang ini, misal dengan izin Allah, doa apa yang mustajab kiranya bisa kita mohonkan dan segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataupun jika kita masuk dalam golongan yang ini, dan pasti kita masuk dalam golongan ini karena kita tidak maksum, tidak terjaga dari maksiat, maka bagaimana cara istighfar, cara taubat yang benar? Sehingga dengan itu peluang kita cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari yang salah kembali menuju yang saleh. Ini yang coba kita turunkan dulu pembahasan utamanya dalam narasi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, yang sangat menarik, semua paparan ini jika kita kembalikan kepada Al-Quran, Masya Allah, sungguh terangkai secara sempurna. Sinergi yang sangat luar biasa. Petunjuk umumnya ada, detailnya disampaikan. Dalam konteks ini, Al-Quran memberikan kita turunan, gambaran dari doa yang umum sampai yang spesifik yang bisa kita mohonkan sesuai dengan kasus yang kita alami. Saya beri contoh. Petunjuk doa umum. Bismillah. Misal, ini insya Allah orang-orang Indonesia umumnya hafal. Ya, dan punya istilah sendiri. Itu ada di Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah. Doa apa itu? Sapu jagat. Istilah Indonesia. Tanya pada orang Arab, tadri sapu jagat? Sapu jagat? Tanya pada orang Eropa, do you know sapu jagat? Sapu jagat? Kita luar biasa, ya.
punya istilah sendiri. Doa sapu jagat. Doa sapu nggak ada jagatnya. Doa jagat nggak ada sapunya. Baik, lihat sifatnya masih umum, teman-teman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahu akbar. Masya Allah. Adik kalau sedang pusing-pusing nih mau minta apa? Nggak ketemu kalimatnya, nyari di Quran masih belum tahu, di hadis belum ketemu. Ya, maka secara singkat diajarkan melalui lisan para ulama kita, dikutip sebagian ayat Al-Quran yang menunjuk makna doa umum ini. Minta aja ini. Secara umum, maka Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Duhai Rabb kami yang merawat kami, memberikan kebutuhan kami, berjanji kalau kami sakit akan menyembuhkan. Kalau kami berdosa akan diampuni, kalau salah akan dimaafkan. Kalau kami pun punya kebutuhan akan diberikan. Maka dengan janjimu kepada kami ya Allah, saat bahkan kami dalam kandungan itu. Bukankah Allah mengatakan, Alastu birabbikum di Quran surah ke-7 ayat 172 itu. Wa idh akhadha rabbuka rabb min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum ya wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum rabb qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil komitmen perjanjian pada setiap anak cucu Adam sejak dalam kandungan perut ibundanya ya dan mempersaksikan itu semua. Apakah engkau berkomitmen menjadikan aku Rabbu? Rabb punya makna rububiyah, merawat, memberikan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, memberi petunjuk pada yang benar. Jika Anda mengikuti semua ketentuannya, maka kita katakan bala, siap ya Allah, tanpa fikir apapun, tanpa pertimbangan apapun, siap. Karena itu ketika kita membutuhkan Allah, dengan kadar-kadar kehidupan dunia kita. Kita minta kalau sulit ya Allah lapangkan. Kalau sakit sembuhkan ya Allah. Maka kita ambil kembali kalimat itu untuk membawa nuansa saat kita mengambil komitmen dengan Allah. Rabbana. Ya Allah, bukankah engkau yang berjanji ketika mengatakan alastu bi rabbikum. Engkau menggunakan kalimat Rabb. Maka aku pun panggil dengan nama Rabb. Dengan memohon sifat rububiyahmu. Jadi kalau kita terjemahkan detil. Rabbana, duhai Tuhan kami yang maha agung. Duhai Rabb yang berjanji memberikan kelapangan dalam kesulitan. Memberikan kebutuhan saat aku memerlukan. Menyembuhkan saat sakit. Mengampuni saat berdosa. Memaafkan kalau salah. Atina fid dunya hasanah. Anugerahkan kepada kami ya Allah. Segala kebaikan yang mampu kami raih saat di dunia. Umum sifatnya. Di dunia apa saja. Ya. Kalau kerja dapat pekerjaan yang baik, kalau sehat dalam keadaan yang baik, kalau jodoh dapat jodoh yang baik, baik. Kalau nonton tayangan-tayangan yang baik, kalau melihat yang baik, pokoknya selama hidup di dunia pengen yang baik. Ya, simple ya, kalimat singkat, maknanya luas, modal dikit, keuntungan banyak. Simple kan? Ya. Saya bingung ya Ustadz mau minta apa? Udah sederhana kata Quran. Minta ya Allah, saya pengen semua yang saya alami di dunia baik. Ya. Dan Ramadan mustajab. Itu menarik gitu. Wa fil akhirati hasanah. Tapi saya nggak pengen dunianya aja ya Allah. Akhiratnya pun saya pengen baik. Saya pengen mulia. Karena nanti di ayat 200-nya ada yang cuma minta dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia cuma minta urusan dunia saya. Yang penting proyek lancar, yang penting uang banyak, yang penting rumah luas, yang penting mobil mewah, yang penting jabatan bisa bagus. Dia nggak berpikir setelah kematian bahwa apa yang ia dapatkan selama hidup di dunia akan hilang, sirna, punah saat nyawa mulai keluar dari jasadnya dan kembali ia ke alam kubur, ke tanah yang ia berasal darinya. Maka tidak ada peluang bagi dia untuk mendapatkan semua kebaikan saat kembali kepada Rabb di masa yang lebih abadi. Jadi berbeda. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya Allah, mohon berikan kemuliaan aku di akhirat saat aku pulang ya Allah. Baik, tapi yang paling menarik, kalimat ini menjadi penegasan. Waqina adzabannar, dan jauhkan dari ancaman neraka. Jauhkan dari siksa neraka. Kenapa kalimat ini penting? Karena nanti ada yang pulang ke akhirat, memang nanti sepanjang dia beriman, ada amal soleh, bisa masuk surga. Cuma persoalannya kalau dihisab, timbangan amal salahnya banyak, salah banyak, soleh sedikit, mampir dulu ke neraka. Jadi ada yang ke surganya lewat neraka dulu. Tuh. Nah, kita mohon ya Allah, kalaupun saya nanti ke surga dengan izinmu, jangan mampirkan saya ke neraka, jauhkan saya dari ancamannya. Masya Allah. Yang berikan informasi ini, yang mengarahkan langsung Allah. Allah yang kasih doanya. Allah yang berikan waktunya. Allah yang tunjukkan caranya. Dan pasti Allah pula yang mengabulkannya. Ini poinnya. Ini masih umum. Jadi kalau lagi bingung-bingung malam, udah banyak doa apa yang dibaca. Nih. Makanya orang tua kita menyebut sapu jagat. Nyapu semua dosa, dapat di jagat. Baik ya. Tapi kalau kita ingin spesifik misal, kita turunkan lagi. Ustadz, saya ini imannya suka naik turun. Kayak lift, naik turun, naik turun, naik turun. Ya, gimana caranya Ustadz? Kalau sedang naik semangat ibadah, kalau sedang turun malas. Jangankan yang sunnah, fardu pun kadang terlambat. Baik, maka ada doa langsung di Al-Quran ditunjukkan. Dan nanti di hadis dikuatkan. Di Al-Quran di surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-8. Ya. Paling kiri agak ke bawah. Rabbana, lagi-lagi pakai ini. Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhai Allah yang merawat kami. Duhai Allah yang melihat kami, menatap kami, memberikan segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan dunia dan memberikan syafaat dengan izinmu di akhirat nanti ya Allah. La tuzigh qulubana. Mohon rawat ya Allah jiwa kami. Mohon rawat jiwa kami ya Allah. Jauhkan dari segala yang bisa memalingkan kami dari ketaatan kepadamu. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya. Kalau sudah senang ke masjid, ya Allah, jangan sampai saya nggak ke masjid lagi. Kalau sudah hijrah, ya Allah, jangan sampai saya melepaskan hijrah ini. Kalau sudah berjilbab, ya Allah, jangan sampai saya lepaskan lagi jilbab ini, ya Rabb. Kalau sudah senang berjamaah, ya Allah, jangan sampai ada kegiatan yang bisa memalingkan saya dari jamaah ini. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan mohon anugerahkan rahmat-Mu, ya Allah, rahmat. Sudah, kalau sudah rahmat itu sudah puncaknya. Ya, sudah puncaknya. Bisa kesenangan, kenyamanan, kesuksesan, ketenangan. Bahkan di rumah tangga juga ada rahmat. Bukankah dari samara, sakinah, mawaddah, rahmat kan? Ya, Quran surah ke-30, ayat 21 itu. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmat. Itu kalau sudah rahmat, luas. Innaka antal wahhab, sungguh engkau yang maha memberi tanpa batas. Nah, ini kalau Anda menginginkan, mohon kepada Allah supaya iman diperkuat. Ya, supaya hari ini lebih baik daripada kemarin. Ya Allah, supaya kuat iman, malam nanti bisa tahajud lagi, malam nanti tarawih lagi ya Allah, malam nanti bisa baca Al-Quran ya Allah. Jangan sampai saya berpaling kepada kegiatan lain yang bisa menghindarkan saya dari tilawah Quran saya ya Allah. Saya ingin fokus ya Allah. Jangan sampai ada agenda-agenda lain ya Allah mengajak saya berpaling dari Al-Quran. Berpaling dari salat. Apalagi ini di malam-malam terakhir ya Allah. Kuatkan saya. Jauhkan saya dari pengaruh-pengaruh sekitaran saya yang bisa menjauhkan saya darimu ya Rabb. Minta. Nah, itu ya. Nah, di hadis sangat populer. Ya. Masih ingat kalimatnya? Ya muqallibal qulub. Thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala al-iman. Tuh. Ya Allah, yang mengetahui keadaan hati, yang membolak-balikan keadaan jiwa kami, mohon teguhkan
Teguhkan hati kami kepada ketentuan agamamu. Teguhkan hati kami pada keimanan atasmu. Teguhkan jiwa kami untuk berbuat taat kepadamu. Tsabbit qulubana ala dinik, ala iman, ala ta'atik. Al-Quran. Kasus lain, teman-teman, ayo dilihat. Misal, kasuistis sifatnya. Anda ingin bermohon kepada Allah dalam keadaan sakit. Seperti sekarang nih. Ada wabah, ada penyakit, minta. Ini saya berikan satu rahasia penting dalam Al-Quran. Terkadang Allah menguji kita dengan keadaan di sekitaran. Sampai pada batas manusia kesulitan untuk mengatasinya. Di antara rahasianya, supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Dan dari situ, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Jadi kalau kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan. Yang lebih daripada itu sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita dan bermohon kepada Allah. Ya Rabb, ya Allah. Rumus ini bisa ditemukan di Quran. Surah ke-6 misalnya, Al-An'am ayat ke-42. Ya, perhatikan kalimatnya. Kata Allah, laqad arsalna min qablik ila umamin min qablika. Laqad arsalna ila umamin min qablika. Dan sungguh kami telah utus rasul-rasul pada umat-umat sebelum engkau. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra. Ya, maka Allah menguji mereka dengan ujian-ujian yang tak mudah. Ba'sa wad-dharra, kesulitan, kelaparan, ya, gangguan terhadap fisik, bisa penyakit, bisa. Ya, ba'sun itu mungkin terasa masih biasa, sempit. Dharra itu sudah masuk ke fisik. Ya, dharra itu bisa penyakit. Karena itu Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji dengan penyakit, beliau menyebutkan turun. Ya, masani yadhurru, buka Quran surah ke-21 ayat 83. Wa ayyuba idnala rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Dan aku buka, kata Allah, kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika bermohon kepada Allah supaya disembuhkan dari penyakit. Kata beliau, anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah menyakiti saya. Sedangkan Engkau yang paling sayang kepada saya. Di ayat Al-An'am tadi, ya, di ayat ke-42 surah Al-An'am tadi, Allah menyebut ujian dengan dharra, jama' dari kata dhurrun. Jadi kalau sudah jama', dampaknya ke banyak orang. Boleh jadi terkait dengan wabah, dengan virus COVID-19 yang sekarang kita hadapi. Tapi apa hikmahnya? Kata Allah, lihat ujung ayatnya. La'allahum yatadarra'un. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Kami uji dengan semua itu supaya mereka menghamba, sadar. Jangan terlalu terlena dengan dunia. Kamu itu hamba, kamu akan pulang. Maka mohon. Jadi kalau kita ingin segera mengatasi segala kesulitan kita, sulit di ekonomi, sulit di kesehatan kita, penyakit atau yang lainnya, maka cara sederhananya kembali kepada pencipta kita, minta solusi. Ya, kadang-kadang butuh situasi yang sulit untuk meyakinkan kita dan menyadarkan kita kamu hamba. Kembali kepada Allah. Bangun. Buat amalan bersama, baca Quran sama-sama, berdoa bersama-sama. Ya, dekati Allah, dekati sumber solusi. Bagaimana Anda bisa minta jawaban kepada Allah sementara Anda mengerjakan perbuatan yang jauh dari ridha Allah. Anda sadar sekarang Allah Maha Pemberi, Allah Maha Penyembuh, Allah Maha Solusi. Tapi Anda mengerjakan perbuatan yang tidak Allah sukai. Bagaimana Allah mengentaskan segala kesulitan kita? Itu poinnya. Maka kita kembalikan ke sini teman-teman. Yang detil sifatnya kita kembalikan. Jika ada kaitan itu, ya, misal adakah dengan penyakit seperti tadi? Adakah terkait dengan persoalan misalnya bisnis yang sulit atau pekerjaan yang sulit? Adakah terkait dengan faktor keluarga, misal keturunan misalnya? Maka tegas, jelas, diturunkan detil-detil bimbingannya. Saya ambil contoh misalnya, terkait dengan penyakit, langsung kepada puncaknya.
ada doanya Nabi Ayyub alaihi salam. Ya. Anni massaniyad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Tanamkan zikir ini. Karena Allah mengatakan wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Bisa kita katakan Allahumma anni massaniyad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Yang muslim ya, yang diuji dengan virus COVID-19 ini, ya, corona ini. Jika ada yang memvonis Anda positif atau Anda misalnya PDP, kembali kepada Allah supaya tenang jiwa kita. Lakukan salat malam, minta kepada Allah dalam sujud kita. Allahumma anni massaniyad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbi, Rabbana anni massaniyad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Anda tahu apa jawabannya? Kembalikan ke ayat 84-nya. Teruskan Quran surah 21 ayat 84. Fastajabna lahu. Fakashafna ma bihi min dhurrin. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Kata Allah, aku langsung jawab doanya, aku sembuhkan penyakitnya. Fakashafna ma bihi min dhurrin. Maka kami singkap semua rasa sakit yang ia alami. Bukan cuma sembuh, rasa sakitnya disingkap semua. Sehingga seakan-akan tidak ada rasa sakit yang terasa di badan kita, bahkan di jiwa kita. Kadang orang badannya sehat, hatinya sakit. Ini diungkap, singkap semua oleh Allah. Dan yang paling menarik di ujung ayatnya, ini pengingat bagi setiap hamba Allah. Jika dia sakit dan berzikir sama seperti Ayyub alaihissalam, aku akan sembuhkan ia seperti aku sembuhkan Ayyub. Apalagi? Bisnis. Yang sulit, kadang ada yang menyakiti, kadang-kadang ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, aktivitas gak lancar dan sebagainya. Doa, minta. Ya, minta doanya Nabi Yunus contohnya. Nabi Yunus berbisnisnya dengan Allah karena beliau Nabi. Bukan dalam konteks materi, tapi dalam berdakwah. Ya, dalam berdakwah. Pernah dalam berdakwah beliau kemudian diutus pada satu umat. Lantas kemudian mendapatkan respon yang tidak menyenangkan, lalu beliau tinggalkan. Itu keliru. Ini ajaran dari Allah, kalau dihadapkan pada tantangan atasi sampai maksimal. Anda berbisnis, atasi, ikhtiar sampai maksimal. Minta kepada Allah. Mohon kepada Rabbmu. Minta. Ya. Apa yang terjadi? Naik ke atas perahu, kemudian diundi, bebannya terlalu berat, tapi ini sinyal dari Allah. Ternyata yang kena ujiannya Nabi Yunus alaihissalam. Dilemparkan, ditelan sebuah ikan besar. Ditelan seekor ikan besar. Masuk ke dalamnya. Apa yang terjadi? Bukankah beliau berzikir, berdoa kepada Allah? Buka Quran surah ke-21 ayat 87 sampai 88. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa jawabannya? Buka ayat 88-nya. Fastajabna lahu. Wa najjaynahu. Ya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Fastajabna lahu. Ya, kami jawab doanya. Kemudian apa? Kami bebaskan dia. Kami lepaskan dari awan gelap. Gham bahasa Qurannya. Awan gelap yang menaungi. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, mudah bagi Allah mengatakan kami lepaskan ia dari jeratan ikan besar yang menangkapnya, yang menelannya. Tapi yang paling menarik, Allah buat kalimat umum, awan gelap yang menaungi. Bukankah orang-orang kalau gagal dalam bisnis suka merasa berat? Kehilangan pekerjaan merasa gelap? Ya, gagal dalam sebuah pertarungan jabatan, pertarungan macam-macam, bukankah merasa kadang gelap? Ya, kadang merasa nggak nyaman, ya Allah, hilang pikiran dan sebagainya. Amalkan zikir ini, kata Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka demikian pula kami akan selamatkan orang-orang beriman seperti kami selamatkan Yunus alaihissalam. Setelah itu beliau diutus kembali pada 100.000 masyarakat, 100.000 orang di tempat tertentu dan berhasil dengan dakwahnya saleh.
Ya, kalau sudah dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, hati jadi lapang, maka apapun yang Anda hadapi, Anda akan berikhtiar, dan dengan ikhtiar itu Allah kirimkan kemudian keberkahan pada diri Anda. Demikian ayat 89 sampai 30 sampai 90-nya. Demikian ayat 89 sampai 90-nya. Di surah ke-21 itu tentang keturunan yang bahkan divonis secara medis, secara klinis mustahil istri ini bisa melahirkan karena dia menofos, karena dia mandul. Allah langsung jawab. Kami jawab doanya Zakaria itu. Ya, di ayat 89-nya wa Zakaria idznada rabbahu ya Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ketika Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, gak ada yang mewarisi aku. Sedangkan Engkau yang terbaik dalam memberikan keturunan, ya Allah. Mengirimkan kepada kami, ya Allah. Mengabulkan doa-doamu, ya Allah. Fastajabna. Kami jawab doanya. Ya, wa wahabna lahu Yahya. Kami berikan kepada Zakaria Yahya. Yang paling menarik, wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki keadaan istrinya yang divonis secara medis gak mungkin sembuh, punya keturunan setelah itu. Sekarang persoalan kita apa di Ramadan ini? Maka keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, dan yang standar itu yang dipakai oleh kita, seperti kita bermohon setiap malam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak istighfar kepada Allah, banyak minta-minta dalam berdoa, dan cari waktu mustajab. Mumpung sekarang masih ada waktu, beberapa malam sebelum berakhir, saya sarankan tinggalkan yang tidak bermanfaat dulu, fokuskan diri kita pada kebutuhan kita. Jika dunia ada terasa sulit, minta, ya Allah lapangkan rezekiku, ya Allah dalam situasi saat ini, ya Allah lapangkan. Berikan kesempatan, ya Allah, untuk bekerja lagi, berikan kesempatan untuk bisa mendapatkan rezeki terbaik darimu, ya Allah sembuhkan penyakitku. Ya Allah makmurkan negeriku. Ini yang terbaik kita mintakan. Jika merasa cukup dengan dunia, mohon kepada Allah untuk akhirat. Ya Allah, anugerahkan keluargaku sebagai ahli surga. Jadikan kami ahli Al-Quran. Jadikan Quran sebagai teman di alam kubur nanti, syafaat saat di akhirat. Itu yang dibutuhkan oleh kita sekarang. Jika kita mampu mengerjakan itu, ada yang Allah janjikan kepada kita untuk dikabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kemudian ayatnya ditutup, falyastajibuli, maka cepat respon seruanku. Jadi kalau Allah sudah mintakan, respon. Cepat, jangan tunggu. Sekarang mau buka, doa. Malam, doa. Isi dulu dengan amal soleh. Ingat, doa cepat dikabulkan kalau disandingkan dengan amal soleh. Salat, doa. Baca Quran, doa. Jangan biarkan selesai baca Quran Anda diam. Setelah itu baca doa. Minta kepada Allah dari permohonan Anda. Cari wasilah dengan amal soleh untuk memohon apa yang kita harapkan. Itu rumus di Quran surah kelima ayat 35. Yang paling menarik, waliyu'minu bi. Engkau harus yakin kepadaku, kata Allah. Jadi minta dengan yakin, la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan dengan itu mereka, kata Allah, yang ibadah, yang berdoa, mendapatkan petunjuk sehingga lebih berbeda, lebih bisa baik dari hari-hari sebelumnya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat berbuka. Dan semoga apa yang kita kaji hari ini bisa kita segera amalkan. Bagi orang yang merasa sedang sulit, semoga dilapangkan. Bagi yang sakit, semoga disembuhkan. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, jangan pernah merasa bosan untuk bertaubat sebelum kita wafat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.